Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemri Serula dengan NIM 858594662. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat praktikum tentang percobaan dan struktur fungsi telinga teman-teman. Baik teman-teman, sebelum itu kita akan ke alat dan bahan yang saya akan butuhkan. Yang pertama teman-teman, ada gambar struktur telinga teman-teman, alat dan bahan. Kemudian ada lembar pengamatan juga dan alat tulis atau ATK. Baik teman-teman, kebetulan di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi telinga. Maka teman-teman saksikan video selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan mengetahui tentang bagian-bagian telinga. Jadi teman-teman, bagian telinga ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah telinga bagian luar. Yang ini teman-teman. Ini telinga bagian luar. Kemudian ada telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Jadi ada 3 bagian teman-teman. Dan semua ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Baik teman-teman, telinga bagian luar ini teman-teman ada 3. Ada 3. Yang pertama itu ada namanya daun telinga. Ini daun telinga. Jadi daun telinga ini adalah bagian yang paling jelas terlihat dari luar. Nah, ini. Dan yang paling jelas terlihat dari luar, daun telinga. Kemudian teman-teman, ada daun telinga. Kemudian daun telinga ini memiliki lekukan-lekukan khas yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Daun telinga juga memiliki struktur yang lentur dan elastis karena tersusun atas jaringan-jaringan tulang rawan. Kemudian teman-teman ada namanya bagian yang kedua, saluran telinga. Yang ini saluran telinga. Jadi dari daun telinga, jadi ada saluran. Saluran telinga ini teman-teman merupakan kelanjutan dari daun telinga yang menjadi saluran masuknya gelombang suara yang menuju organ-organ pendengaran di bagian dalam. Ini saluran telinga. Kemudian ada namanya gendang telinga. Ini masih termasuk di bagian luar, gendang telinga. Gendang telinga ini bisa juga disebut dengan membran timpanik. Dia akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang datang. Dia akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang datang. Getaran atau vibrasi dari gendang telinga akan diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran lainnya. Jadi ini fungsi dari telinga luar. Jadi telinga luar itu teman-teman ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga, kemudian ada gendang telinga. Berikutnya teman-teman bagian dalam. Bagian tengah. Jadi teman-teman bagian tengah telinga ini di situ ada namanya, pertama itu tulang martil. Jadi tulang martil ini merupakan tulang pendengaran pertama yang terbentuk seperti martil atau palu. Ini bentuknya macam palu atau martil. Akan bergerak ketika ada getaran yang datang. Akan bergetar ketika ada getaran yang datang. Kemudian ada tulang landasan. Sana teman-teman, tulang landasan di samping tulang martil, kemudian naik sedikit dan turun, itu ada namanya tulang landasan.
Jadi teman-teman, tulang landasan ini merupakan tulang pendengaran kelanjutan dari tulang martil. Kemudian teman-teman ada tulang sangkurdi. Nah, tulang sanggurdi. Nah, ini teman-teman, yang ini. Yang bulat ini teman-teman. Tulang sangkurdi ini atau stapes merupakan tulang pendengaran ketiga di telinga tengah ketika tulang pendengaran tersebut memiliki satu fungsi pokok untuk mengantarkan dan memperkuat getaran suara yang datang. Nah, gitu. Itulah adalah fungsinya. Kemudian teman-teman, ada bagian yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini teman-teman ada namanya tunggu teman. Jendela oval, jendela oval mana? Atau 3 saluran setengah lingkaran. Nah, itu adalah saluran berbentuk seperti rumah siput di telinga bagian dalam. Mempunyai 2 ruang besar, yaitu saluran vestibuler di bagian atas dan saluran timpanik di bagian bawah, yang dipisahkan oleh diskusi koklea yang berukuran lebih kecil. Saluran vestibuler dan timpanik berisi cairan perimlimfa, sedangkan ductus koklea berisi cairan endolimfa ya. Itu adalah 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada saluran saraf pendengaran. Merupakan struktur jendela bundar terdiri atas bagian sakulus dan utriculus yang berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh. Itu saraf pendengaran. Kemudian ada rumah siput atau yang akan menjadi akhir dari getaran suara, karena getaran yang menumbuk jendela bundar dan akan menghilang, yang ini. Kemudian tadi ada saluran ini, saluran Eustachius, merupakan saluran kecil yang menghubungkan telinga dalam dengan faring. Saluran ini berfungsi untuk menyamakan tekanan udara dan telinga dalam atmosfer. Seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah bagian-bagian dan fungsi-fungsi telinga tadi yang saya jelaskan. Sehingga bagian-bagian telinga itu ada telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah dan telinga dalam. Jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulan dari video praktikum saya ini, yang pertama, telinga luar terdiri atas daun telinga, kemudian untuk menangkap getaran, kemudian ada lubang telinga untuk pengantar getaran, kelenjar minyak. Ketiga adalah kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak serumen yang berfungsi menangkap partikel debu penghalang masuknya air. Kemudian ada gendang telinga meneruskan gelombang bunyi dari udara. Kemudian sedangkan di di telinga bagian tengah ada tulang martil, terus landasan, tulang sanggurdi untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan untuk meneruskan membran dan menyelubunginya, tingkap oval untuk diteruskan lagi ke telinga dalam. Kemudian di telinga dalam ada pembuluh saluran Eustachius untuk memasukkan udara ke telinga tengah dan menjadikan tekanan udara di gendang
digendang sama dengan tekanan udara di luar gendang telinga. Jadi teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari video ini karena hanya ini ada yang bisa saya buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.